Tahun 2021, di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenian, Kabupaten Bandung hidup berjalan pelan seperti kabut pagi yang turun dari perbukitan. Udara lembab membawa wangi tanah dan sayur mayur dari ladang. Warga saling mengenal, menyapa dan meminjam gula tanpa banyak basa-basi. Pada suatu sore yang gerah, langit Bandung menghitam. Awan tebal menggulung, tanda hujan besar akan datang. Di saat itulah Pak Triyono, pria parubaya berwajah letih yang tinggal berdampingan dengan rumah Bu Nur Aisyah, seorang perawat bersalin yang sudah pensiun, melangkah ke kantor polisi sektor terdekat. Dengan tulisan tangan yang bergetar namun tegas, ia menyerahkan sebuah surat laporan. Sudah berbulan-bulan, tulisnya, setiap lewat tengah malam saya melihat Bu Nur berjalan ke kebun belakang dengan sekop kecil. Ia menggali lalu menutup kembali tanahnya, seperti menyembunyikan sesuatu. Awalnya petugas Polsek Cimenian mengira ini sekadar gesekan tetangga. Bu Nur Aisyah, 62 tahun, dikenal ramah, senang menanam krisan dan melatih, sesekali memeriksa kesehatan bayi-bayi tetangga tanpa meminta bayaran. Namun kesungguhan Pak Triyono ditambah gelagat resahnya membuat polisi memutuskan melakukan pemeriksaan administratif setidaknya untuk menenangkan warga. 3 petugas datang sore itu sebelum hujan turun. Rumah Bu Nur berada di ujung gang menghadap perbukitan yang mulai berkabut. Kebunnya terawat rapi, tanah gembur bongga-bongga tumbuh subur berjarar. Bu Nur duduk di beranda merajut baju bayi berwarna krem. Ketika polisi memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud, Bu Nur hanya mengangguk. Tatapannya lembut tetapi menyimpan semakam duka yang sulit diurai. Silakan, katanya pelan ketika diminta izin memeriksa kebun. Pak Triyono ikut mendampingi, menunjukkan titik-titik yang ia curigai. Seorang petugas mulai menangkapkan sekop di bawah rumpun kamelia. 1 sekop, 2, 3. Ketika mencapai kedalaman kira-kira setengah meter, sekopnya menyentuh sesuatu yang empuk. Petugas berjongkok menyingkirkan tanah dengan tangan bersarung. Tampak selembar kain halus berwarna merah tua terikat rapi membungkus sesuatu seukuran lenggan. Suasana menegang, angin membawa aroma tanah basah. Petugas mengangkat bungkusan itu dengan sangat hati-hati. Di dalamnya bukan barang, bukan sampah, melainkan sisa-sisa jenazah bayi yang telah lama terbaring. Semua orang terdiam. Hujan pun seolah menahan diri sesaat sebelum akhirnya menumpahkan butir-butirnya. Pemeriksaan dilanjutkan. Di titik lain ditemukan lagi bungkusan serupa, kali ini berbalut kain warna putih, lalu biru, lalu kuning. Satu persatu lubang kecil terbuka. Hingga senja total 18 liang telah ditemukan, masing-masing berisi jenazah bayi yang dibungkus kain bersih, diletakkan rapi seperti hendak dipulangkan dengan hormat. Kebun bongga yang indah berubah menjadi TKP yang membisu. Para petugas memasang garis polisi, memanggil unit identifikasi dan forensik. Sementara itu Bu Nur berdiri di ambang pintu memeluk kedua lengannya. Tak ada amarah, tak ada bantahan. Hanya diam-diam yang terasa berat. Demi menjaga ketertiban malam itu juga Polres Bandung mengambil alih. Informasi disekat agar tidak menjadi kepanikan di kampung. Bu Nur dibawa ke ruang pemeriksaan. Ia tidak melawan, tidak berteriak. Ketika borgol dingin mengikat pergelangan tangannya, ia hanya bergidik sebentar dan melangkah mengikuti petugas. Di ruang interogasi sederhana, 1 meja, 3 kursi, lampu putih, 2 perwira duduk berhadapan dengan Bu Nur. AKP Andi Pratama, penyidik reserse berusia awal 30 yang dengan reputasi tajam dan hemat bicara, meletakkan foto-foto TKP di atas meja. Di sampingnya Ibda Raka Saputra, analis psikologi forensik, membuka buku catatan. Bu Nur, kata AKP Andi, datar ini yang kami temukan di kebun Ibu. Ibu bisa menjelaskan? Bu Nur menunduk lama. Jemarinya yang kurus saling menggenggam. Ketika akhirnya bersuara, suaranya serak namun tenang. Mereka malaikat kecil, ukapnya. Sekarang mereka sudah tenang. Kalimat itu membuat ruangan sekan mendingin. Bukan pengakuan bersalah, bukan pula penyangkalan, melainkan keyakinan yang berdiri di dunianya sendiri. Ibda Raka mengkondongkan badan lembut. Siapa yang membawa mereka kepada ibu? Mengapa mereka berada di kebun belakang? Bu Nur kembali diam. Bibirnya menggatup. Biarlah semua salah saya, katanya lirih. Setelah itu berapapun cara bertanya, ia tetap bungkam. Tidak ada nama, tidak ada tempat, tidak ada cerita. Hanya diam yang tebal seperti kabut menutup jalan setapak. Penyelidikan pun beralih ke laboratorium forensik. Para ahli bekerja tanpa lelah. Hasil awal menyebutkan seluruhnya adalah bayi baru lahir, usia kematian dari hitungan jam hingga 3 hari setelah lahir. Tidak tampak tanda kekerasan yang jelas pada tulang. Penyebab pastinya sulit dipastikan karena proses waktu. Satu hal yang membuat tim tersekat, setiap bungkusan menggunakan kain yang bersih dan bagus diikat rapi seolah-olah ada upaya memberi perpisahan yang layak. AKP Andi memandangi dinding papan yang ditempeli foto-foto temuan. Di tengah papan foto, wajah Bu Nur keriput lembut, mata teduh yang menyimpan laut sunyi. Ini bukan pola pembuangan panik, gumamnya. Ini ritual perawatan terakhir. Artinya, tanya Ibda Raka. Entah pelaku, entah saksi, tapi seseorang yang terlatih merawat kelahiran berada di lingkarannya, jawab Andi.
Dan Bunur punya keterampilan itu. Meski begitu kesaksian warga memunculkan paradoks. Banyak ibu-ibu di Siburial menceritakan bagaimana bidan Nur dulu membantu persalinan rumit menenangkan keluarga bahkan menolak menerima uang saat kondisi ekonomi menipis. Sulit membayangkan sosok demikian dikaitkan dengan tragedi sebesar ini. Malam itu satgas kecil dibentuk secara tertutup. Markas sementara ditempatkan di sebuah rumah dinas tak jauh dari dago pakar untuk menjaga privasi penyelidikan. Misi mereka menyingkap rantai peristiwa tanpa menyalakan kepanikan publik dan bila ada pihak lain menguak siapa yang bersembunyi di balik diamnya Bu Nur. AKP Andi membagi peran. Tim menelusuri data kelahiran, laporan bayi hilang dan aduan informal dari puskesmas, klinik bersalin hingga rumah sakit swasta di wilayah Bandung Raya 20 tahun terakhir. Tim B memetakan pola pergerakan ke rumah Bu Nur, siapa datang kapan berapa lama. Tim C menggola barang bukti yang disita dari rumah termasuk kain pembungkus, catatan-catatan dan perangkat komunikasi. Ibda Raka kembali ke ruang interogasi seorang diri membawa satu benda buku catatan lusuh yang ditemukan di lasi kamar, isinya deretan tanggal, huruf-huruf inisial dan potongan kalimat yang tampak seperti doa. Ia tidak menekan, tidak menghakimi. Ia hanya duduk di samping Bu Nur membuka halaman-halaman yang ternoda air, entah hujan entah air mata. Kami ingin menolong Bu, ukapnya pelan. Kalau ada orang lain yang berbahaya kami perlu tahu untuk mencegah korban lagi. Mata Bu Nur bergetar sesat lalu kembali teduh. Kalau saya bicara, bisiknya, ada nyawa yang tidak akan selamat. Setelah itu dinding diamnya tegak lagi. Di luar hujan akhirnya turun deras. Garis polisi di kebun bergetar diterpa angin. Bongga-bongga krisan menunduk menyisakan warna kuning pukat di antara tanah yang tergali. Desa Ciburial yang biasanya tenang kini diselimuti rasa cemas, bisik-bisik menyebar dari warung kopi ke pos ronda. Namun hingga dini hari Satgas memilih menutup rapat informasi, fokus pada satu keyakinan, kebenaran ada hanya saja tertutup kabut. Menjelang subuh AKP Andi berdiri menatap papan kronologi. Foto Bu Nur 18, tanda kain peta Ciburial yang bertitik-titik. Ia menggetuk meja sekali kebiasaan ketika pikirannya menggerukut. Jangan hanya bertanya apa yang terjadi, katanya pada tim. Tanyakan siapa yang diuntungkan, kenapa dilakukan dengan rapi dan mengapa Bu Nur rela diam. Jawaban ada di 3 pertanyaan itu. Di detik yang sama di kejauhan terdengar sayup suara klakson kereta dari arah jalur pada larang, sebuah detail kecil yang belum berarti apa-apa bagi siapapun kecuali nanti ketika potongan-potongan teka-teki mulai kokok. Pagi mereka, kabut menipis. Bandung kembali sibuk seperti biasa. Namun di ujung gang desa Ciburial ada satu rumah yang tetap sunyi dan satu kebun bunga yang kini menjadi saksi. Hujan deras semalaman membuat jalanan desa Ciburial licin. Di rumah dinas dekat dago pakar papan kronologi penuh koretan. 18 titik merah menandai kuburan kecil di kebun Bu Nur. Foto kain pembungkus dan hasil forensik terpajang. Kalau semua bayi meninggal hanya dalam hitungan jam hingga 3 hari setelah lahir, ini pola ukap Andi. Ada jaringan atau peristiwa berulang. Raka menimpali Bu Nur bukan perempuan sembarangan. Dia bidan bersalin. Hampir semua keluarga mengenalnya. Kalau dia bongkam ada alasan besar. Raka turun ke lapangan dengan pakaian sipil. Di warung kopi Ibu Sari berkata, Bu Nur itu malaikat. Waktu saya pendarahan dia yang sigap. Kalau bukan dia mungkin saya tidak selamat. Mak Ija, nenek tua di ujung kampung, meneteskan air mata. Dia hidup sendirian sejak muda. Hiburan satu-satunya yang menolong kelahiran. Tiap bayi lahir dia tertawa lebar. Saya tidak percaya dia tega menyakiti anak. Andi memerintahkan tim menyisir arsip di Dinas Kesehatan. Dalam Mapkusam tahun 2001 tercatat nama Ratna Dewi, gadis 18 tahun hamil di luar nikah. Laporan resmi menyebut keguguran tapi rumor menyatakan bayinya lahir lalu menghilang. Nama Nur Aisyah terkantum sebagai bidan pendamping. 20 tahun lalu sudah ada bayi yang hilang dan Bu Nur ada di sana, gumam Andi. Raka kembali malam itu. Semua warga menggambarkan Bu Nur penuh kasih bukan kejam. Andi menunjukkan arsip Ratna Dewi. Kalau kasus lama ini terkait dengan jenazah di kebun berarti pola berjalan lama. Mungkin Bu Nur hanya bagian dari cerita. Kalau begitu ada pihak lain, jawab Raka. Seseorang yang lebih berkuasa yang memaksa Bu Nur diam. Kari Ratna Dewi, dia bisa jadi saksi kunci. Mulai malam ini fokus kita bukan kebun di Ciburial tapi siapa yang bersembunyi di baliknya. Di sel tahanan Bu Nur duduk diam. Lampu neon redup memantulkan wajah lela. Tangannya seakan masih menggenggam benang rajut. Ia tahu penyidik menggali masa lalunya. Ia sadar nama-nama yang ia lindungi akan muncul. Bibirnya bergetar, doa tertahan di kerongkongan. Andi menutup rapat tengah malam. Bu Nur tetap tersangka tapi bukan pelaku tunggal. Kasus Ratna Dewi adalah kunci. Tim harus menelusuri jejaknya. Semua informasi dijaga ketat. Besok kita berburu masa lalu. Jawabannya ada di sana. Kabut kembali turun menutupi perbukitan. Desa tampak tertidur tetapi rahasia gelap semakin dekat ke permukaan. Tim berangkat pagi dari Bandung menuju arsip kependudukan di Soreang.
Data lama menunjukkan Ratna Dewi pindah keluar Ciburial pada 2002 tanpa catatan jelas. Jejak terakhir alamat kontrakan di daerah Kiara Condong. Andi memimpin 2 anggota menelusuri lokasi. Rumah itu kini dihuni orang lain. Pemilik baru bercerita singkat Ratna pindah ke Jakarta kerja di pabrik garmen. Setelah itu tidak pernah kembali. Raka mencari lewat jaringan dinas sosial. Nama Ratna muncul lagi tahun 2008 tercatat sebagai pasien rumah sakit jiwa di Bogor. Kondisi depresi berat. Tidak ada catatan kematian artinya kemungkinan masih hidup. Sore harinya Andi dan Raka mendatangi rumah sakit. Petugas arsip mengkonfirmasi Ratna sempat dirawat 2 kali lalu keluar tanpa kabar. Satu catatan tambahan seorang perempuan tua bernama Nur Aisyah pernah menandatangani sebagai penanggung jawab pasien. Andi menggetuk meja. Ini benang merah. 20 tahun lalu Ratna melahirkan. Bayinya hilang. Nur hadir. Setelah itu Ratna jatuh sakit jiwa. Kita harus temukan dia. Tim menelusuri daftar pasien lama. Ada alamat terakhir di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Raka berangkat dengan 2 anggota ke sana. Di gang sempit penuh kios pakaian mereka bertanya dari pintu ke pintu. Seorang tetangga mengenali nama itu. Ratna ya dia masih ada. Tinggal di kamar sewa lantai 2. Orangnya jarang keluar. Malam itu Raka menggetuk pintu kayu usang. Lama tak ada jawaban lalu suara perempuan serak terdengar. Siapa? Raka memperkenalkan diri sebagai petugas sosial. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan kurus dengan rambut akak-akakan muncul. Matanya sayu, wajahnya penuh garis usia meski belum terlalu tua. Ratna Dewi, tanya Raka. Wanita itu mengangguk ragu. Raka berbicara pelan. Kami ingin tahu tentang masa lalu di Ciburial, tentang bayi yang pernah lahir 20 tahun lalu. Tubuh Ratna bergetar. Tangannya menutup wajah, air mata jatuh tanpa suara. Ia duduk di lantai terisak. Kata pertama yang keluar hanya anakku Andi yang menunggu di mobil menerima kabar. Ia segera masuk ke kamar sempit itu. Ratna masih menangis sementara Raka menenangkan. Setelah beberapa menit Ratna mulai bicara patah-patah. Bayi itu lahir sehat. Aku takut keluarga malu. Bu Nur yang menolong. Lalu ada seorang pria datang. Dia bilang akan mengurus, memberiku uang. Setelah itu bayiku hilang. Sejak hari itu aku tidak pernah waras lagi. Andi menatap Raka. Nama pria itu belum disebut. Ratna menunduk lalu berbisik dia dipanggil Pak Surya, katanya orang yayasan. Andi mencatat cepat. Pak Surya, yayasan inilah nama baru. Kita buka jalur penyelidikan ke sana. Malam semakin larut. Ratna tertidur karena lelah setelah lama menangis. Raka menutup selimut lusuh untuknya. Andi keluar menyalakan rokok, pandangan tajam ke jalan gelap. Kita sudah sampai pada pintu gerbang jaringan. Besok kita kejar nama Surya. Rahasia ini tak bisa disembunyikan lagi. Kabut Jakarta menelan cahaya lampu jalan. Namun di balik kelam satu nama baru telah muncul membawa arah penyelidikan menuju lapisan lebih dalam. Andi menghubungi markas di Bandung untuk memeriksa nama Surya. Basis data kepolisian menemukan catatan samar Surya. Adi Putra lahir di Yogyakarta, pernah terdaftar sebagai direktur sebuah yayasan sosial di Jakarta Timur. Yayasan itu bernama Harapan Bunda, berdiri awal 2000 dan lalu ditutup mendadak tahun 2015 karena masalah administrasi. Raka menelusuri jejak yayasan itu. Bangunannya kini kosong, tembok terkelupas papan nama berkarat. Namun di dinding belakang masih terlihat logo samar berbentuk hati dengan gambar bayi. Di dalam gedung hanya ada kursi padat dan berkas terseker. Di salah satu laci berkarat tim menemukan brosur lama Harapan Bunda merangkul ibu muda menyelamatkan generasi. Andi menatap tajam brosur itu. Ini hanya topeng. Kalau Surya terlibat artinya dia sudah lama menjalankan pola ini. Mereka mendatangi kantor kelurahan setempat. Seorang pegawai tua masih mengingat Surya. Dia sering datang dengan jas rapi, bicara manis. Banyak orang perkaya menitipkan anak atau minta bantuan. Tapi tiba-tiba dia lenyap. Katanya pindah ke Bekasi. Raka segera menggerakkan pencarian ke Bekasi. Data kependudukan menunjukkan alamat rumah di kawasan industri. Saat tim tiba, rumah itu terkunci. Tetangga mengatakan Surya jarang terlihat, tapi kadang ada mobil hitam berhenti di malam hari. Malam itu Andi bersama unit pengintai berjaga. Dari kejauhan mereka melihat seorang pria parubaya turun dari mobil. Rambutnya berubah namun gaya berpakaiannya masih nesis. Dia membuka pintu rumah dengan kunci sendiri masuk lalu lampu menyala. Raka berbisik melalui radio positif. Target ada di lokasi. Andi tidak langsung bergerak. Ia ingin memastikan. 2 jam kemudian seorang pemuda keluar membawa koper kecil, buru-buru masuk mobil dan pergi. Andi menahan amarah. Ada aktivitas, bisa jadi dokumen atau uang. Keesokan harinya tim masuk dengan surat penggeledahan. Rumah tampak biasa, ruang tamu, kamar dapur. Namun di lemari besi kamar belakang mereka menemukan map berisi daftar nama dan nomor telepon. Banyak di antaranya perempuan muda dari wilayah Jawa Barat. Andi mengangkat map itu. Ini bukan sekadar catatan pribadi. Ini daftar korban. Raka menunjuk satu nama, Ratna Dewi. Tercatat dengan tulisan tangan di sampingnya ada kode Zowan.
Di bawahnya ada puluhan nama lain sebagian ditandai selesai. Andi menutup map. Ini cukup untuk menjeratnya, tapi kita harus pastikan hubungannya dengan Nur Aisyah. Sore itu Bu Nur kembali dipanggil untuk diperiksa. Ia duduk diam tangan bergetar. Andi meletakkan map di meja menunjuk nama Ratna Dewi. Kamu mengenal daftar ini? Mata Bu Nur membesar. Air matanya menetes. Saya dipaksa, kalau menolak anak-anak itu akan dibuang begitu saja. Surya datang membawa bayi yang tak diinginkan. Dia bilang saya harus mengurus, saya hanya bisa menguburkan. Raka menunduk, hatinya berat. Andi menatap Bu Nur, suara rendah tapi tegas. Kamu tidak sendirian lagi. Sekarang giliran kami yang membongkar semuanya. Malam menjelang, di luar gedung kepolisian hujan kembali turun deras. Nama Surya kini resmi masuk dalam daftar buronan prioritas. Perburuan baru dimulai. Pagi itu ruang rapat kepolisian penuh peta dan foto. Nama Surya Adiputra kini menjadi pusat. Andi menunjuk garis merah yang menghubungkan Bekasi, Jakarta Timur dan beberapa desa di Jawa Barat. Ini bukan operasi kecil, ada jaringan. Kita harus bongkar seluruh lapisan. Raka menambahkan kita sudah punya daftar nama korban, tapi belum ada bukti finansial. Surya pasti pakai rekening. Bayangkan, kita butuh jalur perbankan. Tim siber masuk. Dalam 2 hari mereka berhasil menelusuri transaksi mencurigakan. Ratusan juta rupiah mengalir lewat rekening yayasan lama lalu dipindahkan ke perusahaan fiktif di luar negeri. Semua dikendalikan oleh Surya. Andi menggepalkan tangan. Kita tangkap dia, tapi harus ada operasi bersih. Sekali jalan semua bukti disita, semua kaki tangan diringkus. Malam berikutnya tim pengintai kembali berjaga di sekitar rumah Surya. Mobil hitam sama datang, kali ini membawa 2 orang. Mereka masuk dengan koper besar. Kamera jarak jauh merekam. Raka melapor aktivitas keuangan langsung. Andi menghubungi jaksa untuk izin penangkapan. Tepat pukul 3 dini hari unit khusus mengepung rumah. Pintu didobrak, suara teriakan PK. 2 pria mencoba melawan tapi cepat dilumpuhkan. Surya ditemukan di ruang kerja duduk tenang dengan rokok di tangan. Pak Surya Adiputra, ucapan di borgol berkilat di tangannya. Anda ditangkap atas dugaan perdagangan anak dan pembunuhan berantai. Surya hanya tersenyum tipis. Akhirnya kalian datang juga. Dalam penggeledahan polisi menemukan laptop berisi daftar transaksi internasional. Ada juga beberapa paspor palsu dan dokumen adopsi ilegal. Semua bukti difoto, disegel, dibawa ke markas. Di ruang interogasi Surya menatap dingin. Kalian pikir saya sendirian? Ada banyak orang di balik ini. Kalian tidak akan mampu menjamah semua. Andi menahan emosi. Kami hanya butuh kebenaran. Mulailah bicara. Surya tertawa pendek. Kebenaran itu relatif. Yang penting siapa yang berkuasa. Namun Raka menunjukkan foto-foto bayi di kebun Bu Nur, daftar korban dan transaksi keuangan. Senyum Surya memudar. Ia sadar lingkaran sudah tertutup. Di luar, Bu Nur dipanggil sebagai saksi. Ia duduk di ruang tunggu, wajah letih namun lega. Akhirnya dia tertangkap, bisiknya. Andi keluar sebentar menatap Bu Nur. Kami butuh keberanian ibu untuk bersaksi di pengadilan. Semua ini tidak boleh terulang. Air mata mengalir di pipi keriput. Saya akan bicara demi mereka yang sudah tiada. Malam itu hujan kembali turun deras. Lampu-lampu kantor polisi berkilau di genangan air. Surya kini terikat, tapi bayangan jaringan masih membayangi. Andi tahu pertempuran baru saja dimulai. Interogasi Surya berlanjut hingga dini hari. Dia tetap bungkam tentang kaki tangan utama. Andi menatapnya tajam lalu mengeluarkan salinan transaksi bank internasional. Surya akhirnya menghela napas. Baiklah, kalian mau dengar? Ada nama lain, Bima Santosa. Dia orang kunci. Tanpa dia saya tidak bisa jalan. Raka segera mencatat. Nama itu belum pernah muncul. Surya menjelaskan singkat. Bima adalah pengusaha logistik di Semarang, punya akses kontainer pelabuhan. Jalur itu dipakai untuk memindahkan bayi yang dianggap layak jual ke luar negeri. Andi menutup map. Kita punya target berikutnya. Esok paginya tim berangkat ke Semarang. Mereka menyamar sebagai staf bea cukai untuk mengawasi dermaga Tanjung Emas. Di sana nama perusahaan Bima Santosa Cargo tertera jelas di papan kontainer. Aktivitas tampak normal, tetapi Raka memperhatikan satu gudang terkunci ketat dijaga 2 pria berbadan besar. Malam itu unit pengintai memasang kamera mini di sekitar gudang. Hasil rekaman memperlihatkan beberapa orang membawa kotak besar dengan sangat hati-hati seperti bukan barang biasa. Salah satu kotak sempat terbuka sedikit, terlihat kain bayi berwarna putih. Andi meremas meja. Ini bukti visual, kita harus masuk. Dengan koordinasi, operasi digelar menjelang subuh. Polisi bersenjata mengepung gudang. Begitu pintu didobrak, bau apek bercampur susu basi menyergap. Di dalam ditemukan belasan boks karton. Ketika dibuka, isinya bukan barang dagangan melainkan peralatan bayi, botol selimut popok. Dan di sudut ruangan ada 3 buayan kosong bekas dipakai. Seorang pria mencoba kabur tapi tertangkap. Dari interogasi cepat terungkap bahwa Bima memang menerima kiriman bayi dari Jakarta untuk disalurkan ke luar negeri lewat jalur laut. Andi menekan radio segera kari Bima. Jangan beri celah.
Sore harinya lokasi persembunyian Bima terendus di sebuah villa di Bandungan lereng Gunung Unggaran, unit khusus Menggepung. Bima terjepit tak sempat kabur. Saat digelandang ia berteriak, "Saya hanya pengusaha, saya tidak tahu apa-apa." Namun dari ponselnya polisi menemukan ratusan pesan terenkripsi dengan surya. Semua membicarakan produk pengiriman dan harga. Bukti itu menutup mulut Bima. Di markas Andi menatap papan investigasi. Nama surya kini terhubung ke Bima lalu berkembang ke banyak tengkeci. Raka berkata lirik, jaringan ini lebih luas dari yang kita kira. Ini bukan sekadar 2 orang, ini sistem. Andi mengganggu, kita belum selesai. Kita baru membuka pintu pertama. Malam turun di Semarang. Angin laut membawa-bawa sinsi akan menyapu rahasia gelap yang baru saja terbongkar. Tim tahu perjalanan masih panjang. Bima dibawa ke markas kepolisian Semarang dengan penjagaan ketat. Di ruang interogasi wajahnya pucat peluh berkukuran. Andi duduk di hadapannya sementara Raka berdiri di sudut ruangan memperhatikan setiap gerakan. Bima Santosa, suara Andi, data semua bukti ada di tangan kami. Pesan terenkripsi, transaksi dan saksi. Jika kau masih bongkam, hukumanmu makin berat. Bima menunduk. Setelah beberapa menit ia berbisik, "Saya hanya perantara. Semua perintah dari surya. Tapi ada nama lain yang lebih tinggi." Raka maju selangkah. "Siapa?" Bima menelan ludah. "Seorang pejabat. Dia punya kuasa meloloskan kontainer tanpa diperiksa. Tanpa dia jaringan ini tak akan bertahan lama. Namanya Hendra Wijaya." Andi menahan napas. Nama itu bukan orang sembarangan. Seorang pejabat beacukai di Jakarta, dikenal dekat dengan banyak politisi. Malam itu rapat darurat digelar. Semua bukti tentang Hendra dikumpulkan, aliran dana ke rekening keluarganya, foto pertemuan rahasia dengan surya dan catatan perjalanan luar negeri yang mencurigakan. Andi menatap papan bukti. Inilah mata rantai utama. Jika Hendra jatuh, seluruh jaringan runtuh. Namun misi tidak mudah. Hendra punya pengawal pribadi dan akses kekuasaan. Operasi harus dilakukan diam-diam. Keesokan hari Raka menyamar sebagai kurir dokumen mendekati rumah mewah Hendra di kawasan elit Jakarta Utara. Dari kamera tersembunyi terlihat beberapa tamu datang membawa map tebal keluar dengan senyum puas. Transaksi suap berlangsung terang-terangan. Sore menjelang malam tim memutuskan bergerak. Dengan surat perintah resmi mereka masuk rumah Hendra. Ruangan kantor berlapis kayu jati, rak penuh buku hukum, tetapi di balik dinding palsu ditemukan brankas elektronik. Isinya mengejutkan, bondel uang, dolar, paspor asing dan hard disk berisi catatan distribusi bayi ke Singapura dan Malaysia. Saat borgol menggunci tangannya, Hendra masih mencoba tersenyum sinis. "Kalian pikir bisa menghentikan semua ini? Selalu ada pasar, selalu ada yang butuh." Andi menatap lurus dingin. "Dan selalu ada hukum yang menunggu." Kabar penangkapan Hendra mengguncang media. Jaringan rahasia yang selama ini bersembunyi di balik topeng yayasan sosial akhirnya mulai terkuak. Di luar markas Bunur menangis lega. Mereka akhirnya mendapat keadilan. Namun Andi tahu meski rantai besar sudah diputus, masih ada simpul kecil yang berkeliaran. Pertarungan belum selesai, tapi cahaya keadilan kini semakin terang. Kisah tentang Bunur, Surya, Bima dan Hendra memberi kita satu pelajaran penting. Kejahatan sering bersembunyi di balik topeng kebaikan dan kekuasaan. Orang yang tampak sopan, dermawan atau punya jabatan tinggi bisa saja menyimpan rahasia kelam yang merugikan banyak orang. Dari sini kita belajar bahwa kita harus selalu waspada terhadap perilaku yang mencurigakan meski datang dari orang yang terlihat terhormat. Jangan pernah diam jika melihat ketidakadilan. Diam berarti membiarkan kejahatan terus berlangsung. Yang terpenting kita perlu menumbuhkan rasa peduli dan keberanian untuk melindungi mereka yang lemah, karena hanya dengan kebersamaan keadilan dapat ditegakkan. Kehidupan selalu menyimpan risiko, tetapi selama kita memegang teguh hati nurani dan keberanian untuk bersuara, maka pada akhirnya kebenaran dan keadilan akan menang. Jika Anda merasa kisah ini membawa pesan berharga dan membuka mata, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan kisah nyata penuh pelajaran hidup. Klik like dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang sadar bahwa kejahatan bisa kalah bila kita berani bersuara.